Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore Indonesia, selamat pagi Garut, selamat sore Garut, juga selamat sore dunia. Kembali saya menjumpai Anda di podcast Ngopi Bareng Abah John. Membangun peradaban berkeunggulan kompetitif dan komparatif ya. Di studio Alam Camping Ground dan Resto Delewi Kampung Panawan Sukajaya, Tarogong Kidul, Garut. Para pirsawan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini saya kehadiran atau beliau berkenan hadir Kepala Bidang Kawasan Permukiman. Ya, Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Permukiman ya. Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, Bapak Gun-Gun Sukma Utama ST. Ya, beliau adalah Kepala Bidang. Dan pada kesempatan ini kita sama-sama Pak Gun-Gun untuk bersama membangun peradaban berkeunggulan untuk Garut, juga untuk Indonesia. Namun sebelumnya mohon maaf nih, saya ngopi dulu, ngopi bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa. Kita menikmati kopi sore. Namun sebelumnya juga kita jangan lupa mengonsumsi air putih yang bersih dan bening. Baik, ini ada beberapa hal menarik sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Gun-Gun ini. Bahwa hingga hari ini tanggal 10 Juli, hari Senin ya. Hari Senin kinerja penyerapan anggaran dari APBD Garut yang idealnya melebihi 50% Pak. Justru hari ini sampai hari ini 41,46% keuangan, penyerapan keuangan atau setara dengan 1,9 triliun rupiah dari APBD 4,6 triliun rupiah lebih. Jadi mudah-mudahan kendalanya adalah karena proses pengadaan masih berjalan Pak. Termasuk ini pengadaan mic juga nih nanti. Pengadaan mic juga masih berjalan. Kemudian ada perubahan mekanisme mengenai penyaluran anggaran Pak. Sejak 1 Januari 2023 terkait dengan DAU, dana alokasi umum yang ditentukan ya. Ini juga termasuk penyesuaian 3 tahapan pencairan atau penyerapan DAU masing-masing 30%, 45%, 25%. Nah, ini kami ambil sumber dari Sekretaris DPKAD Pak. Ya. BP ya Pak ya. Iya, badan ya. Pak Syaiful Hidayat. Tadi ini berita hari ini dan besok juga bisa Bapak simak di Garut News juga di podcast ini. Pak Gun-Gun, terkait dengan penyerapan yang harus juga dipicu atau dikebut, ini ada informasi dari Bapak juga bahwa selama 2023 Bapak telah membangun 1.901 unit rumah ya Pak ya? Totalitasnya. Ya ini dengan kisaran dana 36 miliar rupiah. Nah, di situ diluncurkan ya, termasuk di dalamnya program Sijimat ya, 500 juta untuk 20 toilet. Iya. Kemudian dari DAU 3,44 miliar untuk 232 unit. Kemudian dari BTT ya Pak ya. BTT 1 miliar ya Pak. Atau 8 miliar. Ya, untuk 467 unit. Nah, kira-kira Pak dengan pembangunan rumah yang layak huni ini bisa nggak mewujudkan sebuah peradaban kita ke depan yang berkeunggulan? Ya, santai aja. Bisa dimonitor di sana Pak. Siap Pak. Luar biasa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama mungkin kami sampaikan apresiasi Pak atas program atau acara ngopi bareng Abah John ini. Karena ini sebagai sebuah sarana atau sebuah ajang diskusi, tukar pikiran, lintas generasi tentunya Pak, di mana kita ingin mewujudkan sebuah peradaban maju tentunya Pak. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa komitmen dari dinas kami sebenarnya tadi data-data tadi berada di bidang perumahan Mbak. Komitmen dari pemerintah Garut untuk membangun sebuah rumah sehat, semua rumah ideal, rumah yang layak huni, yang sebagai indikator dari kemajuan sebuah peradaban. Memang seperti tadi yang disampaikan bahwa target RPJMD yang sudah ditetapkan Mbak dari 2019 sampai 2024 tertanganinya 15.000 rumah tidak layak huni. Dan sampai tahun ini alhamdulillah sudah tercapai sekitar 18.000 Pak. Sudah melampaui ya. Sudah terlampaui sebetulnya. Tapi masih banyak juga yang masih belum layak huni. Gimana itu Bapak? Karena melampaui itu masih ayaknya gitu ya. Karena memang Pak, mungkin saya juga tidak terlalu mengetahui kronologis, hanya asumsi Pak. Jadi taruhlah kita salah satu kecamatan mempunyai sekitar, saya pernah ke Malangbong Pak. Ke Malangbong, Di ya. situ ada data yang menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni. Iya. Kurang lebih sekitar 382 Pak. 382. Kurang lebih ya Pak. Iya. 382. Jadi kalau kali 42 itu sekitar 16.000 Pak. Target 15.000. Target 15.000. Tapi sebetulnya sudah tercapai 18.000. Berarti udah lunas lah ya gitu. tapi kan ada tapinya Pak. Rumah tidak layak tersebut ternyata memang terjadi pertumbuhan juga Pak. Jadi kita bangun, tapi di sisi lain karena pertumbuhan penduduk juga bertumbuh, ya kita berkejaran. Yang pada akhirnya tentu menyisakan PR bagi kita. Kalau bicara mengenai kemajuan peradaban Pak, kalau peradaban itu kan didefinisikan sebagai sebuah kemajuan Pak ya. Kemajuan, ya. Kemajuan. Kebetulan momennya minggu kemarin kan kita sudah menyelenggarakan MTQ Pak. MTQ ya di Talegong. Talegong ya. Iya. MTQ ke 42 atau 44? 44. 44 ya Pak ya. Diselenggarakan selama 5 hari. Betul. Minggu berikutnya kemudian kita juga mendapatkan pelatihan mengenai penyusunan master plan kota cerdas Pak. Iya, Smart City bukan? Smart City. Smart City ya. Smart City. Nah di sini nanti ada hubungannya Pak. Ada hubungannya gimana? Ada hubungannya antara MTQ tadi, kemudian juga ada Smart City. Karena konsep Smart City itu Pak, Iya. seperti yang kami terima melalui SK Iya. yang ditandatangani oleh Pak Bupati, Iya. di bagian awal dijelaskan mengenai konsep daripada Smart City itu adalah upaya pengelolaan sumber daya Pak, Iya. untuk Betul. menyelesaikan permasalahan, Tantangan ya. tantangan Pak. Jadi sebagai solusi, sebagai bukti pelayanan untuk meningkatkan kualitas atau taraf hidup kita. Iya. Peradaban kan adalah sebuah kemajuan Pak, Iya. sebuah peningkatan. Betul. Iya, yang menariknya. Ya sekarang apa korelasinya dengan kegiatan MTQ dan juga kegiatan Smart City ini? Iya. Ya seperti tadi yang disampaikan bahwa kemampuan untuk mengelola tadi, Iya. mengelola sumber daya, Iya. digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, untuk meningkatkan hidup supaya lebih maju Pak. Amin, amin, amin. Jadi konsepnya sudah kena sebetulnya. Sudah kena. Cuma tinggal melalui apa kan itu Pak? Iya. Pertanyaannya kan melalui apa kemajuan itu bisa kita dapatkan gitu kan?
Nah, salah satunya adalah berupa penyelenggaraan MTQ tersebut. Iya, penyelenggaraan MTQ. MTQ, karena di dalam MTQ tersebut diselenggarakan model-model di situ cara baca, Pak, Iya, iya, tajwidnya, Iya, kemudian juga berkaitan dengan tahfidz, iya. hafalannya, Pak. Hafalannya tahfidz Quran. Betul. Jadi upaya MTQ itu kan untuk lestari, Pak, untuk tetap mempertahankan fungsi dari Al-Quran. Karena fungsi Al-Quran adalah guide, Pak, guidance untuk manusia, gitu kan. Jadi kalamullah, jadi yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, gitu kan, dan oleh kita, Iya, iya. kegiatan tersebut Iya. dilestarikan. Karena kalau kita melihat ke belakang, Pak, Al-Quran ini adalah sebagai pembeda bagaimana Nabi Rasulullah, Pak, membuat sebuah peradaban maju di antara dua peradaban besar kan, Pak. Ada peradaban Romawi dan juga peradaban Persia. Romawi dan Persia, ya. Mewakili Barat dan Timur. Iya, 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 iya. Dua raksasa besar. Dua raksasa besar saat itu, Pak, yang menguasai dunia saat itu. Iya. Dan kemudian tiba-tiba muncullah sebuah cahaya, Pak, Dari Madinah. di Ya. Madinah Dari itu. Madinah, ya. Dan yang menjadi tagarnya itu sebetulnya Al-Quran itu, Pak. Al-Quran itu. Itu 14 abad lalu ya, Pak, ya? Betul, Pak. Nah, tapi yang menarik, Pak, itu 14 abad lalu, kemudian 13 abad lalu kita memiliki ilmuwan muslim yang multidisiplin, Yakub Al-Kindi. Yakub Al-Kindi ini sudah berbicara masalah Daigita dan Smart City, Bapak. Ya, dia adalah pelopor kriptografi dengan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Nah, sekarang saya bertanya, apakah Pemda Garut, apakah negara berani mempersilahkan kepada masyarakat, silakan jebol sistem informasi saya. Kalau sistem informasi saya tidak terjebol, berarti hebat. Kalau sistem informasi saya jebol, berarti saya perlu membenahi. Nah, tadi saya ajak Kepala Dinas Informatika juga datang ke sini. Nah, Yakub Al-Kindi sudah bisa membentengi informasi, Bapak. Nah, tiap kata dalam pesan diubah menjadi angka. Antara lain mudahnya. Angka tetap yang mewakilkan posisi huruf dalam urutan alfabet. 1, 2, 3 mewakili A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, tiap angka dijumlahkan lagi dengan nilai kunci enkripsi. Ini konsep Al-Kindi 13 abad lalu, Pak. Kita baru sibuk dengan smart city dan digital hari ini, ya. Dan itu juga turunan dari peradaban yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Nah, enkripsi ini metode pengubahan bentuk data menjadi sejumlah kode yang sulit diterjemahkan kecuali oleh orang-orang yang berhak menerima manfaat. Nah, atau dengan istilah data kita dienkripsi. Nah, apa kita sudah sampai ke sana, Bapak? Bapak punya database di kantor Bapak, pemukiman, ya, kawasan pemukiman. Nah, apa juga Bapak siap itu untuk dijebol oleh masyarakat? Kalau memang itu tidak terjebol, berarti hebat. Kalau itu masih juga jebol, berarti data kita masih tidak aman. Nah, kita kembalikan. Kok kita nggak melihat seorang Yakub Al-Kindi itu yang 13 abad lalu, ilmuwan muslim yang multidisiplin, matematika, kemudian astronomi. Saya sebagai umat muslim kagum sekali bangga. Nah, biasanya ilmu-ilmu ini oleh Yahudi di ATM, diamati, ditiru, dan dimodifikasi. Silakan, Pak. Baik, Pak. Kalau kita flashback ke belakang, Pak, ya. Silakan kita. Jadi ketika
awal revolusi industri Pak, abad ke-17. Ya, dimulai adanya mesin uap. Mesin uap ya Mesin Pak, uap, ya. mesin uap. Periode berikutnya di abad ke-18 adalah mulai ditemukannya listrik Pak. Ya, Perangkat-perangkat elektronik sudah mulai ada saat itu Iya. ketika listrik ditemukan. ya. Abad berikutnya, abad 19, mulai masuk generasi komputer tahap awal Pak. Ya, yang Alkini sudah lebih dulu ya. Nah, yang itu sebetulnya sudah Pak, tanda-tandanya sebetulnya sudah mulai dicetuskan. Jadi sebuah peradaban itu perkembangan dari embrio sebelumnya Pak sebetulnya. Iya. Embrionya sudah kita tanam Pak. Kenapa? Ya karena tadi Pak. Karena energi Quran yang tadi, energi Quran oleh pendahulu-pendahulu kita yang ternyata menjadi benih Pak. Menjadi benih yang itu ditangkap oleh kalangan-kalangan lain dan disempurnakan tadi Pak ketika diamati, ditiru, dimodifikasi, itu kan Pak. Seolah-olah itu karya mereka. Nah, gitu. itu kan Pak. Sampai Maaf, pada ini, Pak. oh iya Pak, silakan Pak. Sampai pada satu fase Pak ketika zaman sekarang sudah mulai familiar atau terbiasa dengan adanya internet Pak, Internet ya. big data, Iya. kemudian kecerdasan buatan, AI Pak. Nah, yang menarik Pak, karena sekarang tapi bukan promosi ini Pak. Filmnya lagi diputar sekarang di bioskop yang dibintangi oleh Tom Cruise Pak. Mission Impossible. Misi yang Dead. impossible ya. Betul Pak. Iya. Nah, di situ diceritakan si Tom Cruise itu melawan kecerdasan buatan Pak. Melawan AI. Iya. Jadi zamannya sekarang ya memang ya itu yang kita hadapi. Kalau di buku siapa ya? Saya pernah membaca ada buku Commodus Pak. Gitu. Mesin itu Pak. Jadi ke depan, ke masa depan yang akan dihadapi kita ini ya kecerdasan yang sebenarnya kita bikin sendiri. Salah satunya AI. Karena di filmnya si Tom Cruise itu Pak, bagaimana manusia itu melawan kekuatan daripada kecerdasan yang dibikinnya sendiri. AI itu Pak, yang ditanam, saya lupa ceritanya apa itu, orang Rusia yang di dalam pesawat, kapal selam Pak, yang ditanam di laut. Yang ternyata mampu menggerakkan Pak. Menggerakkan entitas itu, ya, di situ disebutkan entitas. Itu adalah AI Pak. Jadi zaman sekarang kita berhadapan dengan itu. Itulah kecerdasan yang dulunya sebenarnya Pak. Kalau dikatakan zaman dulu terbelakang, sebenarnya kita bisa melihat waktu zamannya Nabi Sulaiman Pak. Nabi Sulaiman. Ada sebuah teknologi yang sekarang itu hanya baru bisa dikembangkan di ranahnya laboratorium Pak. Bahkan ini juga Pak, Ibnu Battuta juga mengelilingi dunia sebelum Marco Polo. Ibnu Battuta itu juga sama pemikir Muslim, mengelilingi dunia sebelum Marco Polo. Yang kita tahu Marco Polo gitu. Ya, nah, ya seperti itu Pak. Yang tadi digambarkan bahwa ada yang dinamakan teleportasi. Teleportasi itu berpindahnya satu benda dari satu tempat ke tempat lain dalam orde yang sangat cepat Pak. Jadi di Al-Quran di situ diceritakan bahwa Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukan Pak. Dari kalangan manusia, jin, dari kalangan hewan juga. Ketika tidak mendapati hudhud, seekor burung Pak, beliau menanyakan kemana ini. Dan nanti saya akan tegur dan saya akan hukum. Ketika mangkir gitu kan, bahwa beliau mempunyai sebuah kekuasaan absolut yang yang luar biasa Pak, mampu mengendalikan entitas-entitas tadi. Dan ketika datang hudhud dan menyampaikan alasan keterlambatan bahwa ada informasi tentang kedatangan Ratu Bilqis dari negeri Sabah, kalau sekarang itu Yaman Pak, yang jaraknya kurang lebih sekitar 2.500 km ke Palestina. Yaman itu ya, ke Palestina. Karena saat itu masa hidupnya Nabi Sulaiman itu kan di Palestina Pak. Palestina. Nah, ketika ada informasi itu, maka beliau Nabi Sulaiman mengumpulkan semua pasukan, dan ketika mendapatkan informasi bahwa Ratu Balkis itu mempunyai singgasana yang mewah, yang sangat luar biasa, kata Nabi Sulaiman, ayo kita beri kejutan kepada tamu kita. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana itu dari negeri Sabah ke Palestina? Saat itu semua terdiam,
Iprit ngacung Pak, Iprit. Iprit itu jin cerdik, jin ilmuwan Pak. Sebenarnya ya, Iya betul, memang jin yang menguasai teknologi. Iprit itu Iprit ya, itu yang menguasai iptek ya. nggak iptek Pak. Sains ya. Sains. Dia angkat tangan, kata Nabi Sulaiman, seberapa cepat kamu bisa memindahkan singgasana itu? Sebelum Tuhan berdiri dari tempat duduk, singgasana itu sudah berpindah. Order yang sangat luar biasa, sejarak 2.500 kilo Pak. Tapi Nabi Sulaiman belum puas. Ada yang lebih cepat lagi nggak? Dan angkat tangan seorang manusia Pak. Jadi bukan jin, bukan malaikat, Ya, bukan Pak, tapi jin, bukan seorang manusia yang angkat tangan. ya. Nabi Sulaiman kaget, seberapa cepat gitu. Sebelum Tuhan berkedip, artinya hanya dalam order 0,005 detik Pak, si singgasana itu udah pindah dari negeri Sabah ke Palestina. itu sebuah teknologi yang luar biasa Pak, yang sekarang oleh Cina lagi dikembangkan laboratorium. Zaman dulu sudah ada. Jadi sedemikian luar biasa sebetulnya peradaban yang berkembang, hanya peradaban. Ya, sekarang kembali ke masalah pokok, Pak. Bagaimana mewujudkan permukiman yang bisa menciptakan peradaban berkeunggulan? Pemukiman yang bagaimana? Kawasan permukiman Bapak bidangnya. Baik Pak. Ada perumahan dan juga ada kawasan permukiman Pak. Ya, Jadi permukimannya itu ya. kan di dalam perumahan itu himpunan dari permukiman juga ya. Ya. Kalau kita menengok ke Pak saat-saat awal di fase Pak, peralihan antara Homo erectus dan Homo sapien. Sapien ya. Nenek moyang kita Pak, Nabi Adam alaihissalam gitu kan. Beliau adalah pelopor hunian sebetulnya Pak. Pelopor hunian. Ya. Karena kalau kita melihat informasi di dalam Al-Quran, ada satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada katakanlah Homo sapien pertama, manusia pertama, untuk tinggal Pak. Jadi sebelum Nabi Adam itu masyarakat nomaden, berpindah-pindah, tergantung sumber daya yang ada. Ketika zamannya Nabi Adam sudah berubah polanya Pak. Ada keberadaban Pak, kemajuan peradaban. Yang tadinya berpindah-pindah mulai menetap, mulai tinggal, mengembangkan budidaya. Seperti yang dicontohkan oleh anak-anaknya Adam, Habil dan Qabil, berupa pertanian dan peternakan Pak. Dan itu ditemukan oleh para ilmuwan memang berada di daerah Mesopotamia. Daerah yang diapit dua sungai Pak, Efrat dan Tigris. Iya. Karena diapit dua sungai, kawasan tersebut tentu subur Pak. Disitulah ditemukan peradaban tertua. Bisa Bapak lihat gitu kan, bisa Bapak cek, ini kan gampang kan sekarang Pak. Di situ mulai ada tanda-tanda itu. Jadi dipeloporilah oleh nenek moyang tadi Pak, Adam dan Hawa itu. Mulai ada tatanan keluarga, suami istri, yang sebelumnya belum ada. Mulai tinggal di sebuah kawasan, di sebuah perumahan, yang dikatakanlah kata Nabi, kalau Bapak mungkin ingat, Nabi pernah berkata begini, rumahku adalah surga. Jadi rumah itu ya seperti surga itu. Tempat tinggal yang di dalamnya terpenuhi semua kebutuhan Pak. Dari situlah dimulai peradaban. Itulah peradaban sebetulnya Bapak. Jadi Nabi Adam ya mempelopori itu, yang kemudian berkembang sama keturunannya ini Pak, Bani Adam itu. Dari mulai bangunan yang sederhana Pak, mungkin saat itu hanya berupa atap atau dinding. Tapi kemudian berkembang lagi Pak, sudah mulai ada lantainya, sudah mulai ada pintu yang lebih representatif, dilengkapi jendela. Karena yang dikatakan tadi rumah layak huni itu ya terpenuhi itu, lantainya, dindingnya, atapnya, pencahayaannya, sinarnya Pak. Sirkulasi udaranya juga dengan baik. Tidak bisa kondisi berdekatan Pak, karena tadi kan sangat rentan. Makanya kita juga konsen Pak. Perlu kami sampaikan juga bahwa Dinas Perkim itu memang saat ini mempunyai dua program khusus di bidang kami Pak. Program kawasan permukiman, peningkatan PSU. PSU itu sarana penunjang dari lingkungan itu Pak. Berupa jalan, lingkungan, drainase, pencahayaan, penerangan,
kemudian juga ada ruang terbuka publik, ada untuk sampahnya. Nah, Sebuah- sekarang begini Bapak, itu konsep PSU di Perkim, dan ini juga pirsawan sekalian, mohon maaf tidak bermaksud menggurui ini, tapi kita hanya sebagai berbagi informasi. Saya yakin pirsawan juga ada banyak yang lebih pintar dari kami-kami ini Betul, ya Pak ya. betul. Mohon maaf ini tidak menggurui, tapi kita berbagi informasi untuk kemajuan. Nah sekarang PSU kemudian persyaratan lain, Bapak lihat ini camping ground dan resto Delewi ini kira-kira bagaimana? Apa mungkin ada sumbang saran sumbang, terus termasuk bantuan? Nah, kita kembalikan ini juga kami ingin membangun peradaban di sini Bapak dari sini. Silakan. Kalau dilihat secara visual Pak, kondisi bangunan gitu ya, ketersediaan sarana prasarana, penunjang, saya pikir Pak, ini sudah cukup lengkap Pak, sudah cukup lengkap. Hanya bagaimana kita mengisi Pak dengan SDM-nya. Memanfaatkan dengan human resources-nya ya. Tentu Pak, makanya tadi kenapa ada korelasi dengan Al-Quran, salah satu bentuknya Pak, ketika sarana prasarananya sudah terpenuhi Pak, makanya Nabi bilang baiti jannati itu sebetulnya bukan merujuk ke tempatnya Pak, Bukan ke tempatnya. tapi ke kondisi kejiwaan penghuninya saat itu, yang dimana di situ ada ketentraman, ada ketenangan, keterbukaan, kejujuran Pak, ada saling menghargai, ada saling memberi. Dan ketika itu konsep itu berada Pak di sebuah kawasan, ya itulah surga itu. Ya itulah Mati, ya. Bapak sekarang sedang membuat sebuah peradaban yang dikatakan kawasan surga Pak, karena ini dekat sungai Pak. Harus diingat Pak bahwa peradaban itu kalau kita melihat dunia, seperti misalnya Sungai Nil, itu kan mempunyai peradaban tersendiri di Mesir itu Pak. Air ya. Eufrat Tigris juga, Sungai Kuning Yangtze Pak, di Cina. Itu semua berawal dari dekat sungai ini. Ya artinya ada kehidupan memang Pak di sepanjang jalur kehidupan. Makanya harus ada pelestarian juga. Nah kita yang harus ada di pelestariannya itu. Jadi substansinya sebetulnya ya kita SDM-nya seberapa mampu tadi kan. Iya. Ketika Nabi sudah mulai mencontohkan, beliau kan sebagai panutan Pak. Ya ketika itu kita tiru. Kemudian kita amalkan, kita jalankan, ya insya Allah tentu saja surga itu akan hadir gitu kan Pak. Karena Nabi udah jelas menyampaikan. Kalau mungkin sekarang kan di market-market rumah Nabi yang nempel di Masjid Nabawi itu kan sudah bisa dilihat tadi. Hanya berupa kamar-kamar yang ya ukurannya seperti itu kan. Ada ruang untuk ruang tamunya juga. Kalau dari sisi ukuran juga kan tidak yang besar Pak, yang mega, bukan. Tapi Nabi kenapa saat itu bilang baiti jannat? Ya karena tadi ayat keterbukaan, ayat kejujuran, ayat saling menghargai, ada ketentraman gitu kan. Tidak cemas ya. Nah itu kan Pak, berbeda dengan saat ini kan. Hareng-heng Pak, misalnya harudang. Anak-anak melihat orang tua pas ya dipertontonkan contoh-contoh yang tidak layak gitu kan Pak, bahasa-bahasa yang tadi tidak bagus, yang pada akhirnya yang memang kita khawatirkan Pak dari perkembangan peradaban ini kita lagi naik ke atas ataukah sebetulnya lagi menuju ke jurang? Walau-walau ya. Betul Pak. Itu berarti kita mulai dari diri kita sendiri dan dari rumah ya Pak ya. Itu Pak. Ya. Bagaimana? Makanya Ya. kami Pak misalnya di bidang Kaper lagi berusaha sekuat mungkin bagaimana supaya Al-Quran ini bisa terus kekal Pak di lisan kami, di pikiran kami, di perasaan kami, di perbuatan kami. Ini kan upaya ya Pak ya. Upaya termasuk Bapak cuap-cuap di sini juga ini sebagai wahana ya Pak ya. Betul Pak. Sebagai syiar. Betul Pak. Memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tapi para pesawat sekali lagi mohon maaf ini tidak menggurui. Betul. Tidak bermaksud menggurui. Sangat kami
menyadari ya Pak, Menyadari, kapasitas ya. kita bukan ustadz, Bukan ustadz, bukan dosen, bukan itu, ya, bukan bukan siapa-siapa profesor gitu besar, kan. ya. Betul Pak, Hanya kita punya hanya punya kewajiban. betul Pak. Iya. Kan sampaikan apa yang kita punya, ilmu kita, harta kita, karena terputus Pak amal kita ketika kematian mendatangi kita, kecuali ilmu yang bermanfaat, amal jariah dan juga anak soleh. Tentu kita punya harapan kan Pak, ada perkataan kita yang nempel gitu kan, yang connect, yang sinkron, yang satu channel Pak, satu frekuensi, yang mudah-mudahan saja bisa menjadi sebuah manfaat Pak obrolan ini Amin, gitu kan. amin, ya. Karena Berkah, tujuan manfaat betul dan Pak, berkah, ya. betul, karena tujuan awal kita kan, karena obrolan ini kan bukan hari ini sebetulnya kan Pak, jauh sebelum acara ini juga kita sering tukar ya. pikiran, sering diskusi, sering berbagi, apalagi Tidak elok cuman kita berdua saja gitu ya. betul Pak. Nah, Kita juga yang baik ya kita tebarkan ya. betul Pak. Kami juga tentu saja sangat menyerap sekali yang Abah lakukan ya selama ini, karena tentu mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa, sudah berkelana ke berbagai pelosok, ketemu berbagai macam orang dan karakter, dan kami sebagai generasi penerus tentu membutuhkan pengalaman itu Pak Abah untuk di-sharing ke kami gitu kan, karena tentu kita menghadapi persoalan tentu berdasarkan pengalaman kan, pengalaman yang kita dapati, karena sebetulnya berbagai permasalahan itu jawabannya sudah ada. Saya pernah mengikuti sebuah lokakarya Pak di Bandung, pembicaranya dari provinsi, Pak Insinyur Luki, beliau dari ITB, beliau seorang ahli di bidang, sebetulnya di bidang jalan, tapi kemudian beliau lebih banyak berkecimpung di masalah permukiman. Ada satu perkataan menarik beliau gitu ya, ketika karena beliau bersahabat dengan kepala dinas Perkim provinsi, dia sangat kenal sekali. Jadi keberadaan saya terhadap Kadis Perkim itu bukan untuk nyarikan solusi, hanya membantu memperjelas masalah atau pertanyaan. Karena jawabannya sebetulnya sudah ada. Hanya ini jawab pertanyaannya, kadang kita agak confused dengan pertanyaan yang ada Pak, atau dengan solusi atau dengan masalah yang ada. Padahal sebetulnya ya ada, jawabannya sudah ada. Nah ini bagian memang yang kita harapkan dari generasi yang tua, pengalaman Pak. Kita usaha dan tenaga, disitulah nanti Pak jadi sebuah ramuan bagaimana orang tua dan orang muda bersama-sama Pak. Karena orang berkolaborasi tentunya Pak. Karena orang muda mungkin karena terlalu semangat, daya lilingeran Pak. Nah orang tua nunggunyedna Pak. Ngerem. Karena pengalamannya ya bakal tigebrus ya, gitu kan Pak. Nah orang tua tentu mempunyai tali di situ Pak. Awas ya, jangan sampai. Karena apa? Saya pengalaman nih. Dulu di Papua begini-begini teh, hasilnya begini. Dulu di sini teh begini-begini ya itu Pak. Kami sangat membutuhkan sekali itu. Ya, terima kasih. Dan pirsawan sekalian, alhamdulillah ini pejabat pertama Pemkab Garut yang berkenan hadir di sini. Dan insya Allah hari Kamis mendatang juga Pak ini Direktur Rumah Sakit beliau berkenan. Alhamdulillah. Bagaimana menjelaskan fungsi dan manfaat rumah sakit. Nah, kalau Bapak berkenan hadir ya nggak apa-apa. Bapak mungkin rumah sehat. Ya. Nggak apa-apa. Ya kita sharing. Kebenaran ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bukan kita untuk bersaing dan lain sebagainya. Kita sharing. Pak Husodo nanti rumah sakit. Nah, Bapak berbicara rumah sehat, bro. Nah, sekarang filsafat berbicara apa? Untuk peradaban. Mungkin insya Allah ke depan saya juga memanggil kalian, memanggil rekan-rekan yang insya Allah banyak yang lebih pintar dari kita-kita ini. Betul, Pak. Ya? Betul sekali. Makanya mohon maaf maksud menggurui ini. Ya. Silakan Pak untuk menutup pertemuan ini dan insya Allah Bapak juga saya harap tidak satu kali ke sini. Ya. Silakan Bapak semacam konklusi lah. Ya. Betul. Saya ngopi dulu Pak. Siapa? Siapa? Mungkin. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya dapat sebuah ilmu pada saat dulu di Klatim
di tim 3 Pak ya. Tim 3 ya, Tim ya. 3, Eselon 3 ya. eselon 3. Saat-saat akhir saat itu menjelang akan dilakukan ujian Pak, tes eh, menyampaikan berkaitan dengan proyek perubahan. Apa sih komponen perubahan itu? Yang harus ada di dalam sebuah perubahan ada 6 faktor, Pak. Pertama adalah kelembagaan. Yang kedua adalah regulasi. Yang ketiga tata kelola. Yang keempat SDM. Yang kelima sarana prasarana. Dan yang keenam adalah budaya kerja, Pak. Itu saya sangat terkesan sekali. Dan selalu saya sampaikan, Pak, di berbagai kesempatan. Karena komponen itu ketika ada salah satunya aja yang tidak terpenuhi, Pak, perubahannya jadi tidak sempurna, Pak. Jadi struktur kelembagaannya harus ada. Seperti misalnya di kawasan kami, Pak, permukiman kumuh. Bagaimana cara mengentaskan permukiman kumuh? Kelembagaannya sudah ada, Pak. Sekarang sudah ada Pokja dan juga Forum PKP. Sudah terbentuk sampai ke tingkat kabupaten, Pak. Jadi secara kelembagaan kita sudah punya. Yang kedua regulasi. Dari mulai Undang-Undang 1945 sampai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2021 sampai Peraturan Menteri Nomor 14, Pak, sudah terpenuhi. Ke tingkat Juknis sampai petunjuk pelaksanaannya sudah ada. Jadi regulasi sudah ada. Kemudian tata kelola. Tata kelola atau metode yang dilaksanakan seperti yang dicetuskan oleh Pak Kadis Perkim Provinsi, di mana ada metodenya dilakukan membangun sistem, menguatkan komitmen, melakukan kolaborasi, Pak, mengintegrasikan, dan kemudian aksesibilitas terhadap pengentasan kawasan kumuh itu terpenuhi. Nah, itulah metode caranya, Pak. Lakukan kolaborasi, mengintegrasikan, membangun sistemnya. Jadi kelembagaannya sudah ada, regulasi sudah ada, metode sudah ada. Sarprasnya lagi kita jalani sekarang, Pak, berupa apa? Pemenuhan dokumen RP3KP, RP2KP, DED. Lagi kita kumpulkan, Pak, dan kita susun. Insya Allah tahun ini terpenuhi, sarana prasarana terpenuhi. Kemudian Sarpras dan juga SDM, Pak. Ini yang lagi kita bangun, karena kita butuh pelatihan-pelatihan dong, Pak. Bagaimana misalnya tukang menjadi ujung tombak. Sehebat apapun konsep kita, kalau di lapangan itu ada tukang mampu mentafsirkan atau menerjemahkan konsep kita, itu agak susah, Pak. Repot juga ya. Repot juga, apalagi sekarang misalnya kita membutuhkan sarana itu, Pemda mengumpulkan tenaga ahli bangunan, Pak. Oh, dulu BAS gitu. Nah, BAS dulu ya. BAS itu, Pak, itu ujung tombak, Pak. Ujung tombak. Yang lainnya tukang ngaduk, ya, ini BAS yang menerjemahkan, Pak. Nah, bagaimana, apakah kita perlu mendatangkan tenaga tukang dari Cina untuk belajar ke mereka, Pak? Seperti yang gedung sate kan dibangun rata-rata oleh pekerja-pekerja dari China saat itu, Pak. Saat itu, gitu kan. Nah, kita juga kan tentu ingin tahu metode orang lain, Pak, dalam melakukan pekerjaannya. Jadi tukar, Pak, tukar profesi. Nah, tentu itu, Pak, yang paling yang kita inginkan, bagaimana pemerintah daerah mempunyai kebijakan bagaimana sekarang memproduksi tukang-tukang yang berkualitas. Karena apa? Nanti hasil konstruksi atau wujud entitas yang akan dibangun ya tentu akan berkualitas juga, Pak, gitu kan. Karena tukang juga kalau kita nyuruh kerja di rumah sok rumah orang gitu. Nah itu, Pak. Rumah orang punya rencana kieu itu kan biasa kieu cara Bapak mau orang ya ini canda. Betul, Pak. Makanya
dalam satu entitas Pak, kita yang sebagai modal itu kan pertama ilmu Pak, Ilmu, yang kedua skill, skill, yang ketiga attitude, attitude ya, yang keempat teamwork. teamwork ya. Kalau rangkaian itu ada, tentunya akan menjadikan SDM yang unggul Pak. Dia udah punya pengetahuan, ilmunya ada, Iya. skillnya dia diasah gitu kan untuk nyugu itu Pak. Dia juga punya attitude. Kadang yang nggak ada di kita itu attitude itu Pak. Iya betul. Ilmunya hebat, skillnya hebat, teamworknya bisa, tapi nggak ada attitude-nya. Ya cilaka juga Pak. Nah makanya komplek-komplek pesantren-pesantren seperti ini sangat dibutuhkan untuk membangun tadi Pak. Bagaimana mungkin nanti sesaat sebelum pekerja itu melakukan pekerjaannya akan di briefing dulu, diberikan dulu pencerahan-pencerahan berkaitan dengan tadi Pak, Ya dan supaya mudah-mudahan Bapak juga bisa mengajak kepala dinas, kepala bidang yang lain ya, untuk kita berdialog di sini sambil ngopi bareng santai. Dan Pirsawan, Anda juga punya kewenangan untuk menyimpulkan apa yang dibahas di sini, Pak ya. betul Pak, Karena betul. apa yang dikatakan oleh saya, oleh Kang Gunggun itu bukan sebuah kebenaran mutlak. Betul Pak. Pirsawan juga punya hak untuk menyimpulkan. Baiklah, sementara itu tampil perdana dari pejabat Kabupaten Garut. Beliau adalah anak muda asli Garut dan beliau aset Garut, potensi Garut. Masih panjang perjalanannya dibandingkan saya. Saya udah kacing calang ini Pak. Nah ini yang nanti akan menjadi imam ya. Jadi imam, nah saya udah kacing calang, saya baru dah ngorala gitu. Nah kita jaga, kita pelihara, kita dukung. Ada yang keliru, ada yang salah, itu manusiawi. Ayo kita benahi sama-sama daripada teriak-teriak di jalan, mending ngobrol di sini. Oke, terima kasih bro di ngopi bareng Abah John membangun peradaban berkemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.